Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Pagi ini kita akan lanjutkan masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani. Kita sampai pada lampiran kisah-kisah yang patut ya dijadikan ataupun diambil ibrahnya bagi kita untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ada beberapa kisah yang intinya menekankan sebuah perkara, ya, tentang keberanian, tentang keikhlasan, ya, tentang kegigihan dalam menuntut ilmu dan lain-lain. Berikut ini kita akan sampaikan di sini salah satu kisah yang perlu kita ceritakan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah kisah Uwais Al-Qarni. Nah, ini tentang kebaktian seorang anak ya kepada orang tua. Karena salah satu harapan orang tua ketika mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya adalah agar anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini harapan terbesar mungkin, salah satu harapan ya dari para orang tua ya terhadap anak-anak mereka. Nah, kisah Uwais Al-Qarni salah satu kisah yang mungkin bisa memberikan suatu faidah ya ataupun manfaat ya bagi anak-anak kita, keutamaan ya berbakti kepada orang tua ya, kepada ibu bapa. Kisah ini ya dituturkan oleh Usair bin Jabir radhiyallahu anhu ya. Beliau menuturkan kisah Uwais Al-Qarni ini ya. Beliau berkata ketika kafilah dari Yaman datang, yaitu ada kafilah dagang dari Yaman datang, Umar bin Khattab bertanya, apakah bersama kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Maka seseorang dari mereka menjawab, ada, ya, ada yang bernama Uwais bin Amir. Kemudian Uwais dibawa ke hadapan Umar. Dan Umar bertanya, kamukah Uwais bin Amir yang berasal dari kabilah Murad, kemudian dari Qarn? Ia menjawab, iya benar. Maka Umar bertanya lagi, apakah kamu pernah menderita kusta lalu sembuh setelah diobati namun tersisa bekasnya seukuran mata uang dirham? Ia menjawab, iya benar. Umar kemudian bertanya lagi, apakah ibumu masih hidup? Ia menjawab, iya, ibuku masih hidup. Nah, maka Umar memberitahukan kepadanya bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir yang berasal dari Murad, kemudian dari Qarn, bersama sejumlah penduduk Yaman. Ia pernah menderita penyakit kusta lalu sembuh, namun tersisa bekasnya seukuran mata uang dirham. Ibunya masih hidup, dan dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Andai kata ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika kalian mampu meminta kepadanya, maka mintakan ampunan untuk kalian. Maka lakukanlah. Nah, setelah menyampaikan hadis Nabi ini,
sesudah menyampaikan sabda Nabi tersebut, Umar berkata kepadanya, mintakanlah ampunan untukku. Maka Uwais pun memintakan ampunan untuk Umar. Ya, ini luar biasa ya, Umar, tawadhu Umar ketika mengetahui keutamaan seseorang, ia mengakuinya, ya, dan ia tidak segan meminta, bertawassul kepada orang saleh dengan meminta doa kepadanya. Ini salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan, yaitu meminta doa kepada orang saleh, ya. Ini termasuk tawassul yang syar'i, yang dibolehkan. Ada 3 yang dibolehkan, bertawassul dengan Asmaul Husna, bertawassul melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan bertawassul dalam bentuk meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, di sini Umar ketika mengetahui keutamaan Uwais bin Amir, dan ia melaksanakan pesan Nabi, jika kamu bertemu dengan orang ini, maka mintakanlah ampunan untuk diri kalian. Ya, mintakanlah ampunan ya melaluinya, melalui doanya untuk diri kalian. Maka Umar melaksanakan perintah Nabi SAW, mintakanlah ampunan untukku. Maka Uwais pun mengabulkannya. Ia pun memintakan ampunan untuk Umar ibn al-Khattab. Nah, demikianlah karunia yang Allah berikan bagi-bagi kepada hamba-hambanya. Ya, tidak ada orang yang utama dalam semua sisi, dari semua segi, tidak. Ya, ada yang dilebihkan dari satu sisi, namun tidak dari sisi yang lain. Umar kita tahu dia adalah orang kedua setelah Abu Bakar, ya, orang yang paling banyak menyertai Nabi. Oh ya, sahabat yang memang Nabi memohon kepada Allah agar memilih salah satu di antara 2 orang, dan Allah memilih Umar. Dan banyak lagi keutamaan Umar yang tidak perlu diragukan lagi, yang mungkin semua kaum muslimin mengetahuinya. Beliau juga adalah mertua Nabi SAW. Akan tetapi, ya, tidak semua ya keutamaan dimiliki Umar. Ada beberapa keutamaan yang mungkin lebih diberikan kepada yang lain. Ya, yang Allah berikan lebih kepada yang lain. Itulah karunia yang Allah bagi-bagi kepada hamba-hambanya, kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, Uwais bin Amir Al-Qarni memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Umar. Ya, Nabi menjelaskan keutamaan ya tabi'in yang mulia ini. Ia tidak pernah bertemu Nabi, maka para ulama mengkategorikannya ataupun menggolongkannya sebagai seorang tabi'i. Ya. Nah, di sini coba lihat Umar, seorang sahabat, ya, tidak merasa rendah diri. Ini ketawaduan Umar untuk minta doa kepada seorang tabi'i. Ya, tentunya dari semua sisi Umar mungkin lebih usia, ya, kemudian ya kedekatan dengan Rasulullah sebagai sahabat Nabi, ya. Ya mungkin tidak ada yang dapat menyaingi Umar dalam hal itu, dalam bab itu. Tapi ada sisi lain yang tidak dimiliki Umar, tapi dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Ya, nah demikian. Dan Umar tidak segan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, selanjutnya Umar bertanya, kamu hendak kemana? Ia menjawab, ke Kufah. Maka Umar menawarkan, maukah aku tuliskan rekomendasi kepada gubernurnya? Ya, ya, supaya diberi kemudahan-kemudahan, ya, ya, diberi keringanan-keringanan, ya. Maukah aku tulis rekomendasi kepada gubernurnya agar ia menerimamu dan melayanimu? Maka Uwais menjawab, aku lebih suka bersama rakyat biasa. Ya, artinya Uwais menolak secara halus ya tawaran Umar tersebut. Ya, ia lebih senang ya bersama rakyat biasa. Ya, tidak diberikan keistimewaan ya yang lebih daripada yang lain. Lebih-lebih lagi beliau bersama rombongan. Ya, tentunya tidak semua akan dilayani seperti dirinya jika Umar memberikan rekomendasi kepadanya. Nah, demikian. Ini ketawaduan seorang
ya, Uwais Al-Qarni, ya, Uwais bin Amir Al-Qarni Al-Muradi. Nah, pada tahun berikutnya salah seorang pemuka kaum Uwais ini menunaikan haji dan bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya mengenai Uwais, dan orang itu menjawab, ia tidak dapat menunaikan haji karena tidak memiliki biaya yang mencukupi. Kemudian Umar memberitahukan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, kemudian Umar menceritakan kepadanya hadis Nabi yang beliau sampaikan sebelumnya, yaitu seorang yang bernama Uwais bin Amir dari suku Murad dan dari wilayah Qarn, ya, datang bersama penduduk Yaman, pernah menderita penyakit kusta, kemudian sembuh dari penyakit itu, namun masih tersisa bekas sebesar uang dirham, ya, mata uang dirham. Ibunya masih hidup dan dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Andai kata dia bersumpah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya. Dan jika kamu mampu meminta kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian, maka lakukanlah. Nah, itu hadis yang disampaikan Nabi kepada pemuka kaum itu. Ya, pemuka kaumnya Uwais, ya. Nah, setelah itu pemuka kaum tersebut menemui Uwais dan meminta, mohonkanlah ampunan untukku. Ya, serta merta Uwais menanggapi, kamu baru saja pulang dari safar demi menunaikan kebaikan ibadah haji. Maka kamu yang lebih layak memintakan ampunan untukku. Maka Uwais bertanya, apakah kamu bertemu Umar? Ia menjawab, iya. Maka Uwais memohonkan ampunan untuknya, karena Uwais tahu bahwasanya dia pasti mendengar hadis tersebut dari Umar, ya, memintakan doa untuknya. Ya, nah demikian. Maka orang-orang pun, ya, mengetahui keutamaan Uwais sehingga selalu menyambutnya dengan wajah ceria. Nah, itulah Uwais Al-Qarni, atau dikenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni, ya. Nama beliau adalah Uwais bin Amir, ya, Al-Qarni Al-Muradi. Ya, seorang tabi'i tapi memiliki keutamaan, ya. Doanya, ya, adalah doa yang mustajab. Ya, dia bukanlah orang yang kaya raya, tidak. Dia adalah orang biasa, rakyat biasa, ya. Dan dia adalah orang yang bersahaja, tidak nampak lebih dari yang lain, ya. Dan salah satu keutamaannya adalah dia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya, ya, kepada ibunya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan itu kepadanya, yaitu Uwais Al-Qarni, ya. Nah, demikian. Itu kisah yang mungkin sering kita dengar, ya, tentang Uwais ini, ya. Di dalam riwayat yang lain dia membawa ibunya, ya, untuk menunaikan haji, ya. Ya, orang-orang bertanya siapa orang itu? Orang itu adalah Uwais, ya. Nah, ini salah satu di antara, ya, keutamaan Uwais Al-Qarni, ya. Nah, demikian. Dan mudah-mudahan, ya, kisah-kisah seperti ini memberikan inspirasi kepada anak-anak kita untuk, ya, mau, ya, berkhidmat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena ridha Allah bersama ridha orang tua. Ya, nah, ridha Allah bersama ridha orang tua. Ya, nah, demikian juga merugi, ya, orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya, ya, dalam usia tua, salah satu atau keduanya, ya, tapi dia tidak mendapatkan surga. Ya, dia tidak mendapatkan surga. Artinya, ya, berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu di antara pintu bagian tengah surga, ya. Salah satu pintu surga, bahkan pintu bagian tengahnya adalah, ya, berbakti kepada orang tua. Amal yang utama yaitu amal berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tentunya berbakti kepada kedua orang tua ini, ya, lebih ditekankan lagi dan lebih besar keutamaannya ketika orang tua itu sudah tidak berdaya, ya, dan memang membutuhkan perawatan kita, ya. Nah, beda mungkin
ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih kuat, ya, masih sehat, ya, masih berkecukupan, ya. Nah, mungkin itu suatu yang wajar. Kenapa? Karena si anak mungkin memang bergantung kepada orang tua dalam hal nafkah, ya, tenaga dan lain-lain. Orang tua dalam kondisi itu kan masih bisa diandalkan, masih bisa diharapkan, ya, tenaganya, hartanya, pengaruhnya, kedudukannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika orang tua ini sudah terkulai lemah, ya mungkin dia juga tidak bisa lagi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Sekarang mungkin keadaannya berbalik, ya, dialah yang perlu dinafkahi oleh anak-anaknya. Ya, tenaga sudah hilang, kekuatan sudah hilang, ya, bahkan sekarang dia mungkin hanya bisa terbaring, ya, dan perlu perawatan dari orang-orang yang mengasihinya karena dia sudah tidak berdaya mungkin, ya. Nah, dalam kondisi seperti itulah, ya, kebaktian seorang anak itu memang dibutuhkan, diperlukan. Nah, di sini pada momen itulah, ya, nampak, ya, terlihat siapa yang berbakti kepada orang tua dan siapa yang tidak. Nah, anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan mengurus orang tua dalam kondisi kibar. Kibar itu artinya dia sudah lanjut renta, ya, dan memerlukan, ya, perawatan dari anak-anaknya, ya. Kalau kita lihat, ya, mungkin di kalangan orang-orang di luar sana, mereka tidak mau ambil pusing dan mereka letakkan orang tua mereka di panti jompo, ya. Mereka tidak mau merawatnya langsung, ya. Mereka hanya memberikan biaya, berapa biayanya di panti jompo diletakkan di situ. Ya, tentunya berbeda, ya. Ini sama dengan kita mendidik anak waktu kecil, ya. Tidak hanya dengan materi dan uang, ya, tanpa kita langsung ikut ikut campur ataupun ikut terlibat di dalam mendidiknya. Bukan hanya berapa uang sekolahnya kita bayar, kita nggak perhatikan, ya, kita lepas begitu saja dan kita serahkan bulat-bulat kepada sekolah. Mau jadi apa terserah, biayanya nggak jadi masalah, bukan seperti itu tentunya, ya. Sama juga orang tua ketika dia sudah tua, bukan hanya kita, wah, saya mampu ini, saya punya uang, saya punya materi, saya bisa titipkan, ya, orang tua saya di panti jompo, selesai urusan, berapa biayanya dikeluarkan, ya. Sementara dia sama sekali mungkin tidak mau terlibat, dia langsung mengurus orang tuanya, ya. Nah, demikian. Ya, tentunya berbeda, ya, ketika ia dapat perawatan dari kita secara langsung dengan kita titipkan di panti jompo, ya. Berbeda tentunya, ya. Ya, dia akan merasakan kasih sayang anaknya, perhatian anaknya, dan itu sangat menghibur hatinya, ya, ketimbang dilemparkan ke panti jompo. Ya, mungkin dia senang juga, tapi ya berbeda senangnya, ya. Mungkin di sana kata anaknya supaya dia bisa ketemu dengan orang-orang sebayanya, ya. Itu kan, ya, karena memang nggak ada alternatif lain, ya, mau apa dia panti jompo selain, ya, dia bergaul sama teman-temannya di panti jompo, ya. Nah, demikian, ya. Tapi betulnya berbeda kalau ia dirawat oleh anak-anaknya, ya, walaupun kadang-kadang berganti-gantian, ya. Nah, maka anak-anak, kalau dia punya anak lebih dari satu, ada 3, 4, 5 misalnya, ya bisa bergantian, dan dia tentunya senang. Ya, misalnya tahun ini di rumah si fulan, tahun berikutnya di rumah si fulan lagi, kan begitu, yang lain lagi, ganti suasana, mungkin dia akan bahagia, mungkin dia akan senang, ya. Nah, demikian. Ya kan, tetapi kadang-kadang dengan alasan kesibukan atau alasan-alasan lainnya, si anak seolah-olah sepertinya tidak mau menerima dan akhirnya melemparkannya ke panti jompo, ya. Nah, maka dari itu di dalam sejarah kaum muslimin, ya, baik itu di zamannya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak ada yang namanya panti jompo dan panti asuhan. Ya, Islam tidak mengenal itu, dua panti itu.
panti asuhan dan panti jompo. Di mana dulu para jompo? Ya di rumah anak-anak mereka. Di mana dulu yatim piatu atau anak-anak yatim? Ya di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, bukan di panti asuhan atau panti jompo. Nah, dulu kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengurus anak yatim. Ya, mereka menerima anak-anak yatim dan mengasuhnya. Ya, nah karena tersedia pahala yang besar di situ. Demikian juga dahulu orang-orang tua yang sudah lanjut usia ini, tua renta ini ada di rumah anak-anak mereka. Ya, nggak ada pikiran dahulu buat panti jompo atau panti asuhan. Kemudian orang-orang yang seperti ini nasibnya, yaitu anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ataupun ya anak-anak yang yatim piatu, kemudian dikumpulkan di satu tempat, tidak. Atau juga orang-orang jompo ataupun orang-orang yang sudah tua renta ini, ya kemudian dibuatkan satu tempat, kemudian mereka dikumpulkan di situ. Itu suatu hal yang nggak kepikir dulu ya di benak kaum muslimin. Ya, mereka dahulu berlomba-lomba untuk memberikan kebaktian, ya pelayanan, mungkin ya berapa lama lah ya orang tua ini hidup. Mungkin tinggal hitungan tahun, bahkan mungkin ada tinggal hitungan bulan, bahkan mungkin ada yang tinggal hitungan hari. Ya, apa beratnya dan apa susahnya untuk membuat mereka gembira di akhir-akhir usia mereka. Ya, nah, sangat menyedihkan. Ya, sebagian orang-orang jompo ini meninggal di rumah jompo atau di panti jompo dalam keadaan sepi sendiri. Tidak didampingi oleh anak-anak mereka, tidak didampingi oleh keluarga mereka. Ya, tentunya ini ya nggak ada siapapun yang berharap nasibnya seperti itu ya. Nah demikian. Jadi ada dua hal ini yang dulu nggak kepikir ya di benak kaum muslimin, yaitu buat panti jompo dan buat panti asuhan. Nah demikian. Tapi ya sekarang kita lihatlah ya, banyak di sana panti-panti jompo, banyak juga di sana panti-panti asuhan, ya. Nah demikian, ya seolah-olah mereka ini adalah kaum yang harus disisihkan dari kehidupan. Anak-anak yatim, ya dikumpulkan di satu tempat, ya sama yatim, ya. Nah demikian juga orang-orang jompo ini dikumpulkan di satu tempat bersama orang-orang yang senasib dengannya, yaitu orang-orang jompo. Ya, mereka tidak masuk lagi dalam kehidupan keluarga mereka. Ya, dalam kehidupan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya ya menanamkan kesadaran ya untuk berbakti kepada orang tua ini ya tentunya tidak bisa instan. Ya, orang tua yang memperlakukan buruk anaknya. Ya, boleh jadi ya anak ini kurang berbakti ataupun menelantarkan orang tuanya karena orang tuanya menelantarkan anaknya waktu kecil. Ya, sebagaimana kata pepatah orang Arab, kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan mendapatkan hasil perbuatanmu. Begitulah kamu akan dibalas. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitulah kamu akan diperlakukan oleh orang lain. Ya. Nah, kepada para orang tua ketika mereka mendidik anak mereka, didiklah dengan kasih sayang, perhatian, kelembutan, kepedulian, ya. Mendidik mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu ketika keadaan berbalik. Dialah yang mengasuh kita, dialah yang merawat kita. Kita juga mendapatkan kasih sayangnya, perhatiannya, kelembutannya, kepeduliannya, dan lain sebagainya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya tidak seperti itu atau sebaliknya, ya kita telantarkan mereka, ya mereka justru mendapatkan kekerasan, kekasaran, ya diabaikan, tidak dipedulikan, ya tidak diperhatikan. Ya mungkin ya nanti ada waktunya. Semua itu akan berubah 180 derajat. Semuanya akan berbalik, kondisinya akan berbalik. Ya, mungkin ketika dia lemah kita perlakukan seperti itu. Nanti ada momennya di mana kita yang lemah.
Dan kita akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya, maka rawatlah anak-anak kita itu dengan penuh kasih sayang. Ya, yang mereka perlukan dari kita adalah kasih sayang. Ya, perhatian, kepedulian. Ya, bukan ya kekasaran, ya kebrutalan, kesadisan, keganasan, dan pengabaian ataupun ketidakpedulian. Wallahu alam bisawab. Kalaulah ya dari kecil dia memang kita titip-titipkan saja begitu ya, dititip ke sana, di pondok sana, dititip sana, jarang diperhatikan, yang datang uangnya saja, ya boleh jadi nanti kesudahannya juga akan sama. Ya, dia lemparkan saja kita di panti jompo, kemudian memang dia bayar, dia cukupi, yang datang uangnya saja. Berapa banyak anak-anak seperti itu? Ya, ketika orang tuanya memang perlu dirawat, dia panggil perawat. Kalaulah nggak dilemparkan ke panti jompo, ya dia panggil perawat, dirawat. Mungkin disewakan rumah, mungkin ya dikontrakkan rumah, dipanggilkan perawat ngerawat orang tuanya. Sementara dia tidak mau langsung ya berhadapan dengan tugas-tugas itu. Alasannya dia sibuk. Ya, mungkin kondisi itu adalah kondisi yang sama ketika dia masih kecil. Ya, uang kita aja yang datang. Sementara orangnya nggak pernah datang. Memang dicukupi. Ya, tapi ya tidak diperhatikan. Wallahu alam bisawab. Ya, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kama tadinu tudan, bagaimana kamu berbuat, gitulah kamu akan diperbuat. Bagaimana kamu melakukan, begitulah kamu akan diperlakukan. Wallahu alam bisawab. Ya, maka kisah ini mungkin bisa membantu anak-anak kita untuk ya minimal mungkin mereka mengetahui keutamaan Uwais Al-Qarni ini. Kenapa dia menjadi orang yang utama? Bahkan keutamaannya diakui oleh para sahabat. Dia menjadi orang yang mustajab doanya. Dia menjadi orang yang dihormati kaumnya. Ya, salah satu kebaikannya adalah, kata Nabi, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ya, terutama kepada ibu ya. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi dan bertanya, siapakah orang yang paling patut aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Nabi menjawab lagi, ibumu. Ibumu dan ibumu. Sampai 3 kali. Ya, Nabi mengatakan kepadanya, ibumu. Karena ibu ini ya punya jasa yang tentunya lebih besar daripada siapapun ya yang ada di muka bumi ini. Ya, siapapun dia. Ya, ibu itu adalah orang yang paling berjasa. Ya, karena dia punya saham yang besar atas kehadiran kita di dunia. Mulai dari dia mengandung, dan itu berat, wahnan ala wahnin, kemudian dia melahirkan, itu adalah perjuangan antara hidup dan mati, kemudian dia yang menyusui, ya dengan penuh kasih sayang. Makanan terbaik seorang bayi adalah ASI, air susu ibu. Ya, kemudian dia yang mendidik, ya pendidikan awal itu kita terima dari ibu. Misalnya apa? Kemampuan bicara, maka disebut bahasa ibu. Kenapa? Karena ibulah yang pertama, orang pertama mungkin yang mengajari kita bicara. Nah, itulah peran ibu dalam kehidupan yang mungkin tidak bisa tergantikan dengan apapun. Maka tidak ada orang yang paling berjasa selain ibu, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu Nabi menyebutkan 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Nah, bagi yang mungkin masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, ya, itu adalah satu peluang ya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Maka janganlah kita merasa berat ya atau merasa terbebani ya ketika kita harus ya mengurus kedua orang tua. Walaupun memang itu berat ya. Apalagi orang tua itu sudah pikun ya. Itu patut dikasihani karena dia tertimpa musibah pikun di masa tuanya. Tidak semua orang tua pikun.
Tapi ada juga sebagian orang tua itu yang memang pikun dia di masa tuanya. Dan untuk mengurus orang tua yang pikun itu kan tidak mudah. Seperti mengurus bayi ya. Ya, bahkan mungkin lebih daripada bayi. Ya, kalau bayi ada hiburannya sih. Kita lihat, kita gemes ngelihat bayi itu. Ya, tapi orang tua ini mungkin harus sabar-sabar itu ya dengan tingkah lakunya ya. Ya, sebagian orang tua yang sudah pikun dan sudah uzur itu ya harus dirawat seperti bayi, ya dipopoi dan lain sebagainya. Ya, memang kembali seperti ya ardalil umur, kondisi yang lemah. Ya. Summa radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke kondisi yang paling bawah, asfala safilin. Yaitu apa? Kondisi di mana dia tidak punya kekuatan sama sekali dan mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti bayi juga, ia mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan untuk mengurus dan merawat orang tua yang kondisinya seperti itu kan berat ya. Perlu kesabaran dan harus ikhlas mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ikhlas berat amal itu dilakukan karena tidak ada lagi apa yang bisa kita harapkan darinya. Selain ya janji Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Mungkin itulah yang memotivasi kita untuk semangat mengurus orang tua. Ya, di sisa-sisa usianya atau di penghujung usianya. Nah, demikian. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan itu adalah jalan bagi kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Ya, karena pintu tengah surga itu adalah berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian salah satu kisah yang menginspirasi ya dan menjelaskan kepada kita ya pentingnya ya kepada anak-anak kita juga pentingnya berbakti kepada ibu bapa ya, terutama di sini kepada ibu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian berikutnya kita akan menyampaikan kisah, salah satu kisah yaitu kisah si botak, si buta dan si penderita kusta ya. Ya, ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan amanah ya. Ya, supaya anak kita menjadi anak yang amanah ya, pribadi yang amanah ya, yang menyatukan antara syukur dan sabar. Ya, menyatukan antara syukur dan sabar. Ya, karena syukur dan sabar ini diperlukan dalam kondisi apapun. Ya, kondisi kaya, kondisi miskin, kedua-duanya kita perlu bersyukur dan bersabar. Ya, orang kaya juga perlu bersabar. Orang miskin juga perlu bersyukur. Ya, bukan hanya orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Ya, tidak sih. Karena orang kaya juga harus sabar. Tidak sedikit orang kaya yang tidak sabar dengan kekayaannya jatuh dalam dosa. Ya, dan tidak sedikit juga orang miskin yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kedua gimana pun kondisinya ya perlu syukur dan sabar. Ya, nah demikian. Dalam kehidupan yang naik turun seperti roda pedati, ada kadang-kadang di atas, ada kadang-kadang di bawah, sehingga kita bisa menjadikan keduanya, syukur dan sabar itu sebagai ya sepasang sayap yang membawa kita terbang tinggi menuju surga. Nah, demikian. Nah, ada kisah yang menarik ya, 3 orang ya di kalangan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala ya menguji mereka dengan penyakit pada mereka, dan kemudian Allah juga menguji dalam bentuk yang lain. Nanti akan kita sampaikan ya kisah ini pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena kisah ini sangat sangat menarik sebenarnya ya untuk kita ambil banyak faedah darinya, terutama tentang status miskin dan kaya ya, miskin dan kaya, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lolos dari ujian Allah. Karena kita makhluk
itu memang diciptakan untuk diuji. Itu tujuan kauniyah Allah menciptakan kita, yaitu untuk diuji, ya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk ujian. Ya, dan hak Allah adalah menguji makhluknya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk tidak boleh menggugat Al-Khaliq, kenapa Allah menguji saya seperti ini? Itu kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang menunjukkan ya kita tidak mengenal pencipta kita, jahil terhadap pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menguji, dan Allah ciptakan kita untuk diuji. Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, nabtalihi, agar kami mengujinya. Itu tujuan Allah menciptakan kita, dan siapapun, si muslim maupun si kafir, ya siapapun, si miskin maupun si kaya, semua diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para nabi dan rasul juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi dan rasul diuji. Allah menguji Adam. Ya, bahkan iblis Allah uji juga. Ya, nah Allah uji. Ya, semua makhluk Allah uji, ya. Kecuali malaikat yang memang diciptakan untuk taat, ya. Ya, bukan untuk diuji. Malaikat diciptakan untuk melaksanakan tugas. Jin dan manusia yang diciptakan untuk taklif, mereka akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini hidup aja ujian. Ya, hidup ini aja ujian. Kenapa? Ujian terakhir dari kehidupan adalah ujian kematian. Ya, kematian itu musibah, ujian ya bagi siapa saja. Nah, jadi tidak ada yang lepas, ya, kita yang hidup ini nggak ada yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ini kisah berkaitan dengan bagaimana seorang hamba menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan antara satu yang lain dengan yang lainnya. Ada yang lolos dari ujian, sukses, dia diuji Allah dan dia sukses. Dan ada yang gagal. Ketika diuji sama Allah, dia gagal menjalani ujian. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.